Siapa yang pengen tahu jawabannya menurut Al-Quran? Coba, siapa yang mau? Mau dikasih tahu atau tidak nih? Kalau saya kasih tahu nanti nggak jadi murtad ini tuh. Oke, siapa yang mau tahu? Coba, siapa yang mau tahu? Ya jawabannya pakai Al-Quran, ayatnya ayat Al-Quran kok. Ya. Oh banyak yang mau, ya banyak yang mau. Oke, banyak yang mau. Oke, 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 oke. Karena banyak yang mau, ya udahlah ya. Saya kasih tahu ya. Tetap aja kalau saya kasih tahu juga banyak yang murtad kok. Tenang aja ya. Nggak dikasih tahu banyak yang murtad, dikasih tahu apalagi? Iya, biar tahu keilahian Isa Al-Masih. Betul. Ya, nggak apa-apa saya kasih tahu, nggak apa-apa saya kasih tahu. Ya, nggak saya kasih tahu banyak yang murtad, saya kasih tahu jawabannya menurut Al-Quran, makin banyak yang murtad, nggak ragu lagi. Nggak ragu lagi. Ya, dengarkan, biar tahu keilahian Isa itu di mana. Ya, dengarkan. Ya. Siapa yang digantung di kayu salib? Ya, siapa lagi? Ayat itu menceritakan sosok Isa. Ya, nih saya artikan. Wa qaulihim, dan telah berkata, dan perkataan mereka. Jadi ada orang-orang yang berkata begini, inna qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Mereka bukan dalam rangka percaya dia Al-Masih, tidak. Itu sarkas. Ya, mereka nggak percaya. Itu hanya sarkas. Ya, sesungguhnya kami telah membunuh. Artinya, yang mereka lakukan itu sudah terjadi atau belum terjadi? Kan bentuknya past tense. Sesungguhnya kami telah fi'il madi kalau dalam bahasa kaidah nahwu sorobnya. Berarti peristiwa itu sudah terjadi di depan mata mereka sendiri. Bagi orang-orang yang ingin membunuh Isa, sudah terjadi peristiwa itu. Peristiwa penyaliban itu, ingat. Sudah terjadi. Makanya mereka mengklaim telah berhasil membunuhnya. Allah mengatakan, wa ma qataluhu. Mereka tak berhasil membunuhnya. Wa ma shalabuhu. Di sini terjebaknya orang Islam. Mereka tidak menyalibkannya. Mereka pikir yang digantung ini bukan Isa. Terjebak mereka. Kenapa teman-teman? Karena sholabu dalam Al-Quran itu berbeda pandangannya dengan apa yang kita pahami ternyata. Ya, karena ini kan bahasa Arab sholabu ini. Kita terjemahkan disalibkan. Seperti apa yang kita lihat. Padahal bukan itu maksudnya. Ya, bukan berarti yang digantung itu bukan Isa. Bukan. Sholabu dalam Al-Quran di ayat lain menunjukkan bahwa tidak ada yang lolos dari peristiwa penyaliban. Ini bentuk hukuman mati. Bukan akibat disalibkan jadi hidup. Bukan. Paham? Tidak ada yang lolos. Memang hukuman mati. Disalibkan, turun, dikubur. Atau disalibkan, dipatok nih. Ada ayatnya di Quran. Saya perpendek aja. Dipatok. Nih sama burung apa? Burung apa? Burung pemakan bangkai. Ya, jadi sholabu itu harus dua. Digantung dan dipatok. Atau tubuhnya diturunkan almarhum selamanya kayak Nabi Muhammad. Dikubur, nggak bangkit-bangkit gitu loh. Itu sholabu dalam Al-Quran. Ya, paham? Walakin, melainkan. Subbiha, diserupakan. Lahum, bagi mereka. Bagi mereka, bagi siapa? Bagi orang yang ingin membunuhnya. Jadi memang dinampakkan. Dia itu almarhum akibat penyaliban. Mereka nggak tahu, bangkit kan ternyata kan. Paham ya teman-teman ya? Begitu. Walakin subbihalahum. Jadi yang mengklaim, jika saya mengklaim, hore, aku telah berhasil membunuhnya. Itu diserupakan saja bagi saya. Itu maksud ayat itu. Ya. Paham? Sampai di sini. Jadi siapa yang digantung di kayu salib? Ya Isa Al-Masih, siapa lagi? Paham? Nah, siapa yang berkata mengklaim itu? Dua ayat di Quran. Ya. Wa rasulan ila bani Israel. Terus Isa ngomong, ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Ingat, Al-Quran menceritakan saat Musa sampai Isa dengan sebutan bani Israel. Allah belum menyebut Hadu, Allah belum menyebut Hudan, Allah belum menyebut Yahud. Ya, Wahyudi lah itu. Itu ada bedanya, saya tidak jelaskan. Allah belum menyebut Wahyudi. Belum. Allah belum menyebut Ahlul Injil. Nasara belum Allah sebut. Tapi Allah sebut Bani Israel. Jadi jawaban yang tepat adalah Bani Israel yang menolak Isa. Bani Israel yang kufur terhadap Isa. Begitu jawabannya. Ya, paham? Nah, setelah peristiwa penyaliban lah, Allah menggunakan diksi Ahlul Kitab. Jadi Bani Israel itu udah nggak ada lagi sekarang. Kalau si Juma bilang, ya,
Al-Masih diutus untuk Bani Israel, memang benar. Pada saat dia ada untuk Bani Israel, ya. Tapi setelah itu Allah tidak menyebut Bani Israel lagi. Karena apa? Allah pecah itu umat. Bani Israel itu menjadi dua umat secara permanen. Hadu, identifikasi pengikut Isa, Nasoro atau Alul Injil, nanti ada juga di sini Alul Injil. Identifikasi untuk pengikut Isa, pengikut Injil. Hadu itu pengikut Musa. Ya, paham? Karena Injil dan Taurat itu menyebar kemana-mana. Ya, Bani Israel itu udah selesai sudah. Kalau kamu ingin mengatakan begitu, saya juga mau mengklaim lewat Al-Qur'anmu, Nabi Muhammad itu diutus hanya untuk Ummul Qura dan sekitarnya, paham? Nabi Muhammad itu diutus pada saat dia hidup untuk Ummul Qura. Ummul Qura itu Mekah dan sekitarnya itu loh, maksudnya pagan Quraisy. Itu. Ya paham ya? Ngerti ya maksudnya ya? Memang saat Isa ada pada saat itu Bani Israel sebutannya. Tapi saat ini tidak. Ahlul Kitab, ya terserah. Mau orang Batak kayak jadi pengikut Injil. Mau orang Cina kayak jadi pengikut Injil, terserah, sama, ya itu untuk orang Ummul Qura, orang Arab pagan Quraisy. Sekarang kamu mau orang Jawa kayak kamu, mau pengikut Muhammad, mau orang Afrika kayak kamu. Dasar Juma ini. Juma itu nggak tahu apa-apa dia. Al-Quran aja nggak paham, apalagi memahami kitab orang lain. Nggak paham. Itu jawabannya. Ya. Nah, ini yang paling ngeri nih. Ini rawan nih. Apa alasannya mereka ingin menghabisi Isa? Wah, ini bisa murtad massal ini teman-teman. Aduh, berat ini teman-teman. Aduh. Jadi gini ya. Kan di ayatnya itu, masih di ayat itu sebenarnya. Di ayatnya itu, wa qaulihim, dan mereka berkata, inna, Bani Israel tadi yang menolaknya, kufur terhadap dia. Inna qatalnal masiha Isa. Al-Masih dulu baru Isa. Ya kan, gelarnya dulu baru namanya. Sesungguhnya kami telah berhasil membunuh Al-Masih. Saya udah bilang, mereka nggak percaya dia itu Al-Masih. Itu sarkas. Berarti, dari mana mereka tahu Isa itu Al-Masih? Berarti Isa mengklaim dengan mulutnya sendiri, aku ini Al-Masih. Iya dong. Kalau nggak, bagaimana mereka tahu? Kami telah berhasil membunuh Al-Masih. Kalau bukan Isa sendiri yang ngomong dia Al-Masih. Pertanyaannya, Al-Masih ini apa? Berat ini teman-teman. Oke, jadi begini. Sebenarnya mereka itu sudah dari awal konflik. Puncaknya apa? Isa ngaku Al-Masih. Mereka nggak terima. Kenapa? Ayat sebelumnya, mereka mengatakan dengan kekafiran. Allah mengatakan dengan kekafiran mereka menuduh Maryam dengan tuduhan yang sangat besar. Paham ya? Artinya, ini ya, puncaknya, mengapa mereka ingin menghabisi Isa? Karena Isa mengaku Al-Masih, itu puncaknya. Ya, puncaknya. Kenapa mereka tidak terima dia Al-Masih? Karena tidak sesuai dengan kriteria mereka. Nggak mau kami Al-Masih itu anak haram. Tapi sebenarnya konflik itu sudah terjadi sebelumnya. Ini contohnya ya, contohnya. Ini ada orang datang di kalangan Bani Israel, betul? Saat itu Bani Israel itu berhukum dengan Taurat. Pengikut Musa semua ini, ya, pengikut Musa semua ini. Dia datang, ya kan? Betul. Datang, tiba-tiba melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Contohnya apa dalam Quran? Dalam surat Al-Baqarah. Hanya Allah yang dapat menetapkan haram dan halal, merubah hukum bahkan menghapusnya dengan yang serupa atau dengan yang lebih baik. Menetapkan hukum haram dan halal itu hanya Allah. Sebelumnya haram jadi halal, sebelumnya halal jadi haram, itu cuma Allah. Nabi mu aja ditegur. Wahai Nabi, kata Allah kepada Muhammad, mengharamkan apa yang aku halalkan untukmu. Sama Allah. Tapi apa yang sudah dihalalkan, terima kasih Pak Thomas, apa yang sudah dihalalkan, ditetapkan Allah halal dan haram, nggak bisa dirubah sama nabimu. Makanya nabimu kena tegur. Mana Isa? Bisa. Nah, itu ada di surat Ali Imran ayat 50. Ini datang bujuk-bujuk di kalangan Bani Israel, mereka berhukum dengan Taurat, dia malah apa yang dikatakannya?
Aku datang untuk memang Taurat itu dibenarkan dia. Dibenarkan untuk pengikut Musa, monggo kata dia. Ya. Di surat Ali Imran ayat 50, aku datang membenarkan apa yang ada sebelumku Taurat, monggo kamu. Wali uhillalakum, dan aku menghalalkan bagi kamu apa sebagian yang diharamkan dari Taurat. Apa gak ngamuk tuh pemuka-pemuka agama wahyu? Apa nabi mereka tuh ngamuk nggak? Ngamuk lah mereka. Merubah kamu hukum Taurat Musa. Ya, itu sebenarnya awalnya. Apa-apaan kamu? Kan begitu, teman-teman. Nah, di ayat ini Allah nggak negur. Mengapa kamu menghalalkan apa yang sebelumnya diharamkan? Nabimu ditegur nabimu. Isa tidak ditegur. Paham? Ngerti nggak? Itulah keilahiannya. Ya. Karena firman Allah itu ya diri dia sendiri. Saat dia berkata, itu Allah yang ngomong. Saat Isa Al-Masih berkata, itu Allah yang ngomong. Saat dia ngomong, aku menghalalkan bagi kamu apa yang sebelumnya sebagian diharamkan dari Taurat, itu Allah yang ngomong. Ya ngamuk lah mereka, gimana? Ngamuk mereka itu. Satunya. Baru satu. Mau yang lain lagi, yang lain. Oh, selalu banyak murtad nanti. Jadi kepengen jadi pengikut Isa pula kalau. Aduh, paham ya teman-teman ya? Itu satunya. Hanya Allah yang berhak menansah hukum, merubah hukum syariat haram halal, dan Al-Masih putra Maryam. Jadi Allah dan Al-Masih putra Maryam. Ya, ada lagi. Allah pencipta. Makanya ada ayat di Quran. Apakah yang menciptakan sama dengan yang tidak menciptakan? Itu ada ayatnya di Quran. Apakah yang menciptakan sama dengan yang tidak menciptakan? Ya. Jadi Allah itu pencipta. Al-Masih juga pencipta. Tahu apa yang diciptakan Al-Masih? Ya, kalau kalian bilang Al-Masih itu ciptaan, Quranmu sendiri mengatakan dia dapat menciptakan. Penciptaan apa pencipta? Berat. Anni akhluqu lakum. Jadi menciptakan dalam bahasa Arab itu khalaqa. Kha lam qaf. Khalaqa. Anni akhluqu lakum. Itu Isa yang ngomong. Sesungguhnya aku menciptakan bagi kamu minatin dari tanah, kahai atit toir, berbentuk burung, fa'anfuhu, lalu aku tiupkan fihi di dalamnya, kemudian jadi burung dengan izin Allah. Ya, jadi dia dapat menciptakan. Allah pencipta, dia juga pencipta. Berat saudara. Jadi mungkinkah Allah pencipta berserikat sama yang ciptaannya? Mungkin. Kok ciptaan dapat menciptakan? Maksud saya, ngeri kan? Wah. Kalau di Quran itu keilahiannya jelas. Terang clear ya. Masalahnya kan gini, ya, orang Islam itu ditakut-takuti ulama. Ya nggak boleh mengkaji Quran tanpa guru. Akhirnya orang Islam itu cuma pandai baca Quran, dengan tajwidnya mengharapkan pahala. Makanya kalau makin ngerti Quran, makin mau mendekati Al-Masih putra Maryam. Bahaya teman-teman. Ya teman-teman ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua.